Endang. Bu Endang itu sayang nggak sama Tuhan Yesus? Oh, sayang sekali Mbak Budeo. 100% sayangnya. Wah, berarti besar ya Bu sayangnya ya. Oke, anak-anak pasti juga sayang sama Tuhan Yesus ya. Kalau sayang itu bahasa Inggrisnya apa ya Bu? I love you. I love you. Ya, kita katakan I love you Jesus. Memuji Tuhan. Sekarang sebelum kita melanjutkan puji-pujian lagi, yuk kita doa dulu ya. Angkat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pagi yang indah ini Engkau telah mengaruniakan kesehatan kepada anak-anak-Mu, Engkau mengaruniakan sukacita kepada anak-anak-Mu. Saat ini Tuhan kami bersyukur karena pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu Sekolah Minggu GKI Pahlawan ingin beribadah, yaitu ibadah online di rumah. Tuhan berkati supaya ibadah online ini bisa berlangsung dengan baik. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang beribadah saat ini. Tuhan berkati juga diberikan hikmat supaya anak-anak-Mu bisa mengerti, mendalami akan firman Tuhan yang ditaburkan. Kami juga mohon Tuhan, berilah sukacita kepada anak-anak-Mu dan para orang tua yang mengikuti ibadah online juga. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah online di rumah ini hanya dalam tangan kasih dan kuasa-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-anak-Mu sudah berdoa, mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Bu Endang, kalau tadi anak-anak kita semua sudah bilang cinta sama Tuhan, sayang sama Tuhan, terus Tuhan itu sayang nggak sama kita ya Bu? Oh, sayangnya besar sekali Bu Deo. 100% loh sayangnya. Wah, puji Tuhan ya, sampai kita ini diangkat jadi anak Tuhan ya Bu. Luar biasa ya. Wah, puji Tuhan, senang sekali ya. Tuhan Yesus sayang sama kita. Sekarang kita mau pujikan sayang-sayang disayang. Oke. Yuk anak-anak semua bangkit berdiri. Sayang
anak-anak disayang, kita disayang oleh Tuhan Yesus. Anak-anak juga saling menyayangi keluarga, orang tua, kakak adik semuanya. Nah, tiba saatnya Budaya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi kita harus memuji Tuhan dulu. Untuk supaya apa? Supaya kita sanggup akan menerima firman Tuhan dengan kesungguhan hati. Kita siap ya Bu. Siap ya Budaya ya. Yuk kita akan menyanyikan lagu Karena Begitu Allah Cinta Dunia. firman Tuhan hari ini. Sebelumnya mari kita bersama berdoa. Kita ambil siap doa, kita semuanya tutup mata, tangan dilipat, kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan yang hari ini akan kami dengarkan. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati setiap kami, sehingga kami boleh mendengarkan dengan penuh sukacita, dan firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, untuk kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan puji dan syukur. Haleluya, amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, sangat sayang kepada saya, sangat sayang kepada anak-anak semua yang ada di rumah, dan sayang kepada semuanya. Nah, hari ini Bu Atin mau tanya, siapa yang di rumah sudah rajin berdoa? Oke, siapa yang di rumah rajin mendengarkan firman Tuhan? Luar biasa. Siapa yang rajin beribadah? Siapa yang rajin memberi persembahan? Anak-anak, apakah dengan memberi semuanya itu kita akan selamat dengan melakukan semuanya? Nah, anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan dan menyaksikan video tentang Nikodemus. Silahkan anak-anak menyaksikan kisahnya. Tuhan Yesus dan Nikodemus. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 21. Ada seorang pemimpin agama Yahudi, namanya adalah Nikodemus. Suatu hari, pada malam hari, tiba-tiba Nikodemus mencari Tuhan Yesus. Akhirnya Nikodemus bertemu Tuhan Yesus. Dia sangat senang sekali.
Nikodemus berkata bahwa Tuhan Yesus adalah guru yang dikirim oleh Allah di sorga. Yesus berkata jika ingin melihat kerajaan Allah maka orang itu harus dilahirkan kembali. Nikodemus menjadi bingung karena tidak mungkin orang masuk ke perut ibunya dan dilahirkan lagi. Tuhan Yesus berkata bukan kelahiran badan, tetapi kelahiran roh yang tidak kelihatan. Tuhan Yesus berkata bahwa setiap orang dapat dilahirkan dari roh. Yesus berkata, roh itu seperti angin tidak kelihatan, tetapi ada suaranya dan dapat dirasakan. Dulu, kamu adalah bayi yang dilahirkan oleh ibu. Sekarang, kamu punya roh yang baru dari Allah. Percayalah bahwa Tuhan turun dari sorga lalu datang ke dunia dan menjadi bayi manusia. Percayalah bahwa Tuhan datang untuk menebus dosa kemudian bangkit dan hidup kembali menjadi Raja. Karena itu setiap orang yang percaya Tuhan, harus dibaptis selam dan menerima Roh Kudus. Orang yang baru lahir dari roh itu akan disebut bayi baru atau orang baru dalam kerajaan sorga. Bagaimana anak-anak tadi sudah menyaksikan video, tadi ada seorang tokoh yang namanya Nikodemus. Siapa Nikodemus? Dia adalah seorang Farisi. Seorang Farisi yang rajin berdoa, rajin berpuasa, memberi persembahan, memberikan perpuluhan, bahkan taat sama Tuhan. Dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Jika seseorang tidak dilahirkan kembali, tidak mungkin seseorang akan melihat kerajaan Allah. Lalu bertanya, dilahirkan kembali? Bagaimana saya sudah tua, sudah besar gini mau dilahirkan ke perut ibu saya? Tidak mungkin. Kita menyaksikan betapa besar kasih Allah. Anak-anak bisa melihatnya di dalam Yohanes 3 ayat 16. Kita sebagai orang berdosa. Tetapi karena apa? Karena cinta Tuhan kepada kita. Dia memberikan putranya yang tunggal. Dan hanya Tuhan Yesus saja yang bisa apa? Yang bisa memberikan keselamatan kepada kita. Tuhan Yesus yang rela mati di kayu salib untuk kita. Yang rela mati menanggung hukuman dan dosa kita. Bagaimana kita bisa tetap percaya kepada Tuhan? Melalui Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita, kepada setiap kita mau terus percaya kepada Tuhan. Kita mau terus mengasihi sesama kita. Kita terus mengasihi orang tua kita. Bahkan kita akan terus hidup beribadah kepada Tuhan. Nah, anak-anak, kita bersyukur kalau kita boleh memanggil Tuhan yang luar biasa itu. Kita bersyukur diangkat sebagai anaknya. Nah, tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus. Tetaplah yakin, lakukan yang terbaik. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Jangan takut ditinggalkan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita harus tetap tekun berdoa. Kita tekun beribadah, bahkan kita terus melakukan kehendak Tuhan. Jadilah anak yang baik, karena Tuhan sayang kita. Anak-anak, karena begitu besar kasih Allah kepada kita, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memanggil kita sebagai anak-anaknya. Karena itu tugas kita apa? Tugas kita sebagai anak-anak Tuhan adalah melakukan yang terbaik. Contohnya apa? Kita harus memang harus rajin berdoa. Tidak boleh malas berdoa. Rajin memuji Tuhan.
Bahkan kita harus rajin mengikuti ibadah, sekalipun seperti saat ini online, tidak masalah. Itu akan terus menguatkan kita untuk hidup kita beriman kepada Tuhan Yesus. Dan anak-anak, tetap bertekun, rajin berdoa, dan jangan lupa tetap memberikan persembahan. Persembahan apa? Persembahan hidupmu, persembahan kita kepada Tuhan. Jangan pernah kita melakukan hal yang mengecewakan Tuhan, tapi kita akan melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Rajin belajar, rajin berdoa, rajin bekerja, bahkan rajin dimanapun kita berada. Oke anak-anak, selamat tetap percaya kepada Tuhan. Selamat hidup dalam takut akan Tuhan. Dan teruslah percaya bahwa Yesus sayang sama kita semuanya. Jangan pernah takut. Nikodemus orang Farisi malam hari datang temui Tuhan Yesus untuk tanyai bagaimana lahir kembali. Yesus jawab berkali-kali, Nikodemus tidak mengerti cara untuk lahir kembali dengan air dan roh ilahi, dengan air dan roh ilahi. Ya anak, kita mau berdoa dulu sebelum kita mengakhiri hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat cerita Alkitab hari ini yang boleh kami dengarkan. Ajari kami untuk terus percaya kepada Tuhan yang menjadi satu-satunya sumber keselamatan kami. Ajari kami untuk terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami boleh yakin bahwa Tuhan sangat sayang kepada kami. Karena itu Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bu Endang, ya, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Oke, anak-anak pasti juga sudah ya. Nah, hari ini kita itu belajar tentang Alkitab yang mengajarkan bahwa Yesus itu sayang sama kita, sayang sama Bu Endang, sayang sama Bu Dewa, sayang sama anak-anak semuanya, tanpa terkecuali. Nah, walaupun kita ini anak-anak masih sangat kecil, tapi kita ini semua adalah milik Allah. Yuk bersama-sama kita pujikan Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi kita pujikan. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Saatnya kita aktivitas ya. Hari ini kita akan membuat Yesus sayang padaku. Bahan yang dibutuhkan, kertas, lem, gunting, dan alat tulis. Sekarang yang pertama, ambil kertas dan gambar telapak tangan kalian ya, lalu digunting. Sekarang buat hati ukuran kecil, jumlahnya 5. Lalu hati tersebut ditulisi huruf
Yesus. Lalu buat satu trapesium dan satu persegi panjang. Sekarang saatnya kita tempel-menempel. Yang pertama, ambil gambar telapak tangan kita, lalu kita tempel di tengah-tengah kertas. Lalu kita ambil trapesium dan persegi panjangnya, kita tempel menjadi bentuk pot ya. Di pot kita tulis kata sayang padaku. Hati kita pasang ya di jari-jari. Nah, aktivitas kita Yesus sayang padaku sudah selesai. Adik-adik semua, kita sudah tiba di penghujung ibadah kita hari ini. Bu Indah, saya mau mengajak semuanya untuk kita berdoa syafaat dulu yuk sebelum kita mengakhiri. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari ini. Kami masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah walaupun masih secara online. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur untuk kesehatan yang sudah Tuhan berikan, sehingga kami bisa melewati hari-hari ini, melewati pandemi ini dengan terus bersandar pada Tuhan saja. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur untuk anak-anak semua. Engkau berikan sukacita, Engkau berikan semangat lagi dalam mereka menjalani aktivitas mereka. Mereka juga bersekolah walaupun masih di rumah, tapi kami bersyukur anak-anak boleh terus bersemangat. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur atas vaksin yang sudah mulai dijalankan oleh pemerintah kami Indonesia tercinta ini. Tuhan, biarlah vaksin yang sudah dipersiapkan ini dapat membentengi fisik kami Tuhan, sehingga kami boleh tetap sehat, tetap kuat dalam menjalani hari-hari dalam pandemi ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua kami semua. Engkau berikan kesehatan, sukacita, rasa kasih sayang dalam mendidik anak-anak-Mu ini, sehingga mereka bisa menjadi teladan yang baik buat anak-anak. Kami juga menyerahkan guru-guru sekolah minggu, kami menyerahkan majelis jemaat GKI Pahlawan ini. Kami percaya Engkau memberikan hikmat-Mu Tuhan, sehingga dalam pelayanannya itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Ciko beserta keluarga. Kami bersyukur Tuhan Engkau menempatkan keluarga Bapak Ciko dalam jemaat GKI Pahlawan ini. Kami berdoa supaya keluarga Bapak Pendeta Ciko pun dapat terus melayani Engkau di ladang Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau serahkan doa ini. Kami juga berdoa ya seperti yang Engkau ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima
hati.